Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Nisha Kasifia Sarema dengan NIM A22123009. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari evolusi untuk memenuhi tugas akhir dalam mata kuliah biologi umum. Berikut presentasi saya. Nah, pembahasan pertama dari materi kita saat ini yaitu tentang evolusi. Sebelum kita masuk kepada materi inti, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih sebenarnya evolusi ini. Evolusi adalah proses perubahan secara bertahap pada warisan genetik suatu populasi dari waktu ke waktu. Nah, jadi pengertian evolusi ini adalah sebuah proses perubahan yang tidak bisa terjadi secara langsung, tetapi melalui tahapan-tahapan sehingga perubahan tersebut bisa terjadi. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai teori evolusi. Ada banyak pendapat para ahli dan tokoh-tokoh penting mengenai evolusi. Salah satunya adalah Charles Darwin dan Alfred Russel. Mereka mengemukakan prinsip seleksi alam. Menurut teori Darwin, evolusi terjadi melalui proses seleksi alam. Makhluk hidup yang mampu menyesuaikan diri dengan alam dapat bertahan hidup. Sementara makhluk hidup yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan alam tidak akan bertahan hidup atau mati. Lalu teori ini dikembangkan oleh Alfred Russel. Selanjutnya mengenai bukti-bukti evolusi. Nah, apakah kamu percaya evolusi itu benar terjadi? Evolusi bukan hanya karangan semata, tetapi ada bukti-bukti yang mengungkapkan kebenarannya. Bukti-bukti yang menunjukkan bahwa evolusi tersebut benar-benar nyata atau terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penemuan fosil. Jejak fosil menunjukkan perubahan organisme dari masa lalu. Fosil-fosil yang dimaksud di sini adalah kerangka-kerangka yang terus-menerus digali dan diteliti oleh para ilmuwan dan para ahli di bidangnya. Nah, bukti yang kedua yaitu analogi dan homologi, yaitu persamaan struktural memberikan bukti evolusi. Dari fosil-fosil yang telah ditemukan dan diteliti secara mendalam, ditemukan adanya persamaan struktural. Seperti yang kita ketahui bersama, evolusi itu adalah perubahan atau tahapan dalam sebuah perubahan atau proses yang akan terjadi. Seperti contohnya, ada kemiripan antara kerangka kera dan kerangka manusia. Bukti selanjutnya yang membenarkan mengenai evolusi adalah studi DNA. Kesamaan genetik antar spesies sebagai bukti evolusi bersama. Kesamaan genetik dapat berupa sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh spesies tersebut. Pembahasan selanjutnya mengenai proses evolusi. Proses evolusi terjadi melalui dua tahap. Tahap yang pertama yaitu variasi genetik. Tahap yang kedua yaitu seleksi alam. Variasi genetik yaitu terjadinya mutasi dan rekombinasi genetik. Yang kedua, seleksi alam. Seleksi alam yaitu organisme dengan keunggulan adaptasi lebih mungkin bertahan dan berkembang biak. Nah, selanjutnya kita perlu mengetahui bahwa di dalam materi evolusi terdapat istilah mengenai spesiasi. Apa sih sebenarnya spesiasi ini? Spesiasi adalah proses pembentukan spesies baru
melalui isolasi reproduksi dan akumulasi perubahan genetik. Nah, selain spesiasi, di dalam evolusi juga membahas mengenai evolusi manusia secara mendalam. Ada dua komponen utama mengenai evolusi manusia. Yang pertama, perubahan manusia dari leluhur bersama hingga spesies Homo sapiens. Yang kedua, faktor-faktor seperti perubahan lingkungan dan adaptasi dalam perkembangan manusia. Kedua komponen ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya evolusi pada manusia. Adapun relevansi evolusi yaitu aplikasinya dalam bidang kedokteran, pertanian, dan konservasi. Dan yang kedua, penting untuk pemahaman kedudukan manusia dalam ekosistem global. Sekian video presentasi yang dapat saya bawakan mengenai materi evolusi. Jika ada kesalahan, saya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih.